Dios Radio Voice of Inspiration. Selamat sore menjelang malam Sobat Dios semua. Senang banget deh hari ini, tepatnya hari Rabu 15 Mei 2024, ada Isya yang nemenin kamu semua pastinya di acara OOTD, Obrolan of the Day. Dan buat kamu semua yang mau join sama Isya, karena hari ini Isya gak sendiri, Isya kedatangan narasumber. Ada tamu yang sudah hadir di tempat ini yang mau ngobrol bareng. Nah buat kamu yang nanti mungkin sepanjang obrolan kita kamu ingin bertanya, boleh kamu langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Oke, saya ulang lagi ya di 0813 87227274. Dan buat kamu semua nih, kalau misalnya nanti mau dengerin lagi bisa, karena yang pasti adalah acara hari ini, OTD hari ini nih kita akan rekam dan videonya akan kita upload di YouTube Dios Radio. Dan pastinya jadwal upload kita adalah setiap hari Senin. Tapi buat kamu semua biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk di-subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu bisa dapat notif setiap kali kita mengupload video yang baru. Dan jangan lupa juga untuk ngecek setiap video yang sudah masuk. Isya percaya bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Semua yang sudah dibagikan, setiap firman-firman yang sudah dibagikan juga semua akan jadi berkat buat hidup kamu. Dan pastinya orang-orang yang kamu kasihi. Makanya jangan lupa untuk di-share ya videonya, biar seluruh keluarga kamu juga bisa mengalami Tuhan, bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Banyak banget video-video yang sudah diupload di YouTube Dios Radio. Kamu tinggal cek aja. Dan selain itu juga kita punya Instagram kita namanya Dios Radio VOE. Jadi kamu bisa cek juga semua informasi yang berhubungan dengan Dios Radio ada di sana. Dan satu lagi buat kamu yang mungkin agak sekarang ini sedang mengikuti acara Dios Radio ini melalui live streaming di www.dios-radio.com. Nah, buat kamu semua jangan lupa untuk mendownload, karena Dios Radio sudah punya aplikasinya, ada di Google Play ya. Kamu tinggal di App Store, jadi kamu tinggal cek aja namanya Dios Radio, kamu download. Dan ketika kamu sudah menyalakan aplikasinya, jangan takut dia gak akan mati walaupun kamu buka sosial media yang lain, kecuali ada suaranya ya. Kalau ada suaranya udah pasti langsung ke mute. Jadi gak akan bisa dengar siaran radionya. Jadi kalau misalnya cuman sekedar baca ataupun hanya melihat-lihat gitu, dia gak akan mati, akan terus on jadinya buat kamu semua ya. Jadi jangan lupa untuk di-download di App Store ya buat Dios Radio. Nah, dan pastinya hari ini hari yang luar biasa banget karena kita akan mengobrol. Nah, narasumber Isya hari ini, special guest Isya hari ini ada dua orang, special guest. Dua orang ini mereka berdua kayaknya lebih enak kalau kenalan langsung sama mereka berdua. Karena ya kan kata orang kalau tak kenal maka tak sayang, ya toh. Makanya kita kenalan dulu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, nih Isya manggilnya Koko apa Cici apa gimana nih? Manggil nama aja. Nama aja. Oke, kenalan dulu deh. Dari sebelah yang paling dekat sama Isya deh. Ya, oke. Nama saya Ferry. Saya punya istri ini. Nanti kenalan sendiri ya. Saya udah dikaruniai 3 orang anak. Dan saya katanya ngobrolnya hari ini mau tentang bisnis ya. Betul, jadi saya betul. harus memperkenalkan bisnis saya mungkin ya. Ya. Saya bergerak di bidang printing sama stationery. Terus ada sedikit F&B juga lah, istri yang ngelola. Oke. Ya, berikut sebagai sang istri. Nama saya Herina, tapi biasa dipanggil Lulu karena itu nama kecil, jadi sampai sekarang kebiasaan manggilnya Lulu. Oh iya, gitu. baik. Suami 1, anak 3. Sekarang juga kesibukannya masih ikut terjun ke bisnisnya juga. Terus sama saya itu sekarang juga sebenarnya ada lagi kuliah lagi gitu. Kuliah lagi untuk menjadi konselor ceritanya gitu. Luar biasa ya. Udah ada bisnis, udah punya anak 3, masih kuliah, itu luar biasa loh. Bagi waktunya dahsyat itu udah pasti. Karena memang secara kan kalau istri itu udah urus suami, urus anak, ya, urus toko, kuliah. Kalau saya cuma urus bisnis aja loh. udah bukan multi ya. Udah kan biasanya kan itu apa namanya dibilang oh triple job. Oh bukan. Kalau udah istri mah udah lebih dari itu ya. Nah, hari ini kita mau ngobrol nih Sobat Dios dengan Sebenarnya kok aja ya, nggak apa-apa ya, lebih enak. Kok Ferry dan Cilulu aja begini ya, biar gampang. Nah,
kita mau ngobrolin tentang perjalanan bisnis bersama dengan Tuhan. Ya kan, apalagi Koko dan Cici ini kan juga punya bisnis sebuah digital printing ya. Ya. Iya. Nah, awal mulanya, nah kita kan pengen tahu nih, pasti kan mendirikan sebuah bisnis itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau ya istilahnya buat orang yang awam, yang tidak mengerti, pengen awalnya mungkin ada yang pengen coba giliran udah menjalani, tiba-tiba ada sedikit tembok yang berdiri langsung aduh kenapa begini, nggak jadi deh, mending ganti aja yang lain gitu kan. Ya, saya percaya bahwa perjalanan bisnis, setiap perjalanan seseorang, baik itu bisnis, keluarga, apapun itulah kehidupan setiap orang, pasti akan mengalami up and down-nya. Nah, dalam bisnis ini pertama kali, nah pasti kan Koko dong yang mulai ya. Ya Koko kan yang mulai. Berdua sih kita mulai. Oh, langsung berdua. Iya. Dan itu dimulai dari kapan kok berdirinya ini? Abis menikah ya. Waktu itu kita tuh kita tinggal di Jakarta waktu itu. Okay. Sebelum menikah itu saya kerja di perusahaan, bukan printing sih, kalau zaman dulu tuh fotokopi. Oh iya betul. Gitu. Iya. Istri saya juga kerja di Jakarta juga gitu. Waktu itu kita sepakat mau menikah tuh 2008 ya. Udah kita sepakat mau menikah. Memang waktu itu sudah ada rencana ya, mau buka toko lah ke pulang kampung gitu ceritanya. Ya mulainya dari situ 2008 ya, kita sama-sama buka tokonya bareng. Merintisnya bareng, setelah menikah baru merintis gitu. Oh, jadi dan perjalanannya benar-benar barengan. Enggak saya dulu udah jalan, enggak. Oh, jadi langsung berdua ya. Merintisnya langsung berdua, dan itu dimulai dari yang dulu namanya fotokopi itu. Saya bekerja di sana, cuman waktu itu saya mau buka, hitung-hitung nggak cukup modalnya. Karena saya ingat banget waktu itu memang kita disiapin, bersyukur punya orang tua yang luar biasa, disiapin satu buah ruko. Silakan mau usaha apa, saya cuma siapin rukonya aja. Dalamnya ya nggak disiapin gitu kan. Isinya isi sendiri. Iya. Nah, jadi pada saat itu pas hitung-hitung saya cuma 2 bisanya waktu itu. Saya pernah bekerja di bidang audiovisual. Terus udah gitu yang kedua itu pernah bekerja di fotokopi. Dan orang tua saya waktu itu memang bisnisnya fotokopi juga sih. Buka alat tulis ada fotokopinya. Jadi ya bisanya saya cuma di 2 itu gitu waktu itu. Jadi akhirnya ya udah memutuskan udah kita buka toko listrik deh. Kalau kita buka printing, buka fotokopi nggak cukup, beli mesin 1 udah selesai. Gitu. Kalau waktu kita hitung-hitung kalau beli alat-alat listrik dengan duit sekian bisa dapat banyak, bisa buka toko gitu. Modalnya butuh lebih besar kalau yang ini ya. Oke. Dan dimulai di tahun 2008. Nah, waktu pertama kali mulai kan dengan kondisi bahwa modal pertama tuh baru ruko kan. Iya, betul. Belum ada yang lain-lain gitu kan. Nah, ketika merintis akhirnya memutuskan untuk buka usaha nih. Struggle yang paling berat apa sih kok? Nggak ada omset ya. Awal-awal saya masih ingat banget. Hari pertama saya buka toko itu omsetnya 73.000. Masih ingat sampai sekarang. Kenangan yang tak terlupakan ya. Tak terlupakan. Karena dari situlah awal segala sesuatunya kayak. Masih ingat kok. Sekarang 73.000. Saya juga masih ingat. Dan itu bukannya di daerah di Lembang. Bandung, di Lembang. Wow. Ya kalau orang lihat mungkin kota kecil lah ya. Iya, Kecil, betul. Kota antara sih gitu. Karena kan memang di ujung ya posisinya kalau. Ya, benar. Betul. Ya kalau kata ngobrol, kata orang Bandung jauh amat rumahnya ya gitu. Istilahnya orang mah katanya Bandung coret. Bandung coret. Betul. Saking jauhnya. Dan bisnis yang pertama itu berapa lama kok perjalanannya sampai akhirnya masuklah ke, akhirnya gini berpikir bahwa oke lah saya mau mengembangkan ini menjadi sesuatu yang berbeda. Oke. Waktu itu kayaknya 2010 ya. Kurang lebih itu 2010 saya tuh saya ingat gini, duduk di satu tempat tuh, saya ada satu tempat duduk lah di tempat saya buka alat listrik itu. Di sebelah saya itu tembok. Sebelahnya tuh ada ruko orang lah. Yeah. Saya tahu orang ini ngontrak juga gitu ya. Jadi saya tiap hari tumpang tangan tuh di tembok, ini ke kontrak, ini ke kontrak. Dan betul di 2010 sebelah ini
pindah tempat lah. Jadi akhirnya kita negosiasi dan bisa ke kontrak di 2010. Ya kita udah kepikir, kita udah punya impian gitu ya. Oh kalau sebelah ke kontrak saya mau beli mesin ini, mau beli mulai buka fotokopi segala macam, step-stepnya saya sudah kepikir gitu. Jadi ya di 2010 itulah startnya. Sama waktu itu juga saya nggak punya modal, datanglah ke orang tua. Saya mau berencana gini. Orang tua cuman bilangnya ini ada BPKB mobil, silakan aja cari sendiri ke bank. Gitu. Jadi ya mungkin setengah mendidik juga sih orang tua ya. Jadi ya saya harus cari bank waktu saat itu yang memang laku untuk BPKB mobil itu. Gitu. Mungkin ini cara orang tua kali ya kok ya, biar maksudnya biar kamu ngerasain nih. Gimana jadi mencari modal itu seperti apa, Iya, mau betul. usaha dari awal seperti apa, sehingga nggak ada tuh kata menyerah. Ya, jadi nggak dikasih tuh uangnya, nggak dikasih. Mungkin ada kali ya saat itu, saya juga kurang tahu. Tapi ya mereka malah kasih BPKB mobil tuh, saya ingat. Orang tua saya usahanya angkot, kasih BPKB angkot itu karena supaya lebih keluarnya lebih besar dibanding mobil biasa. Ya, memang itulah cara orang tua. Kita kadang nggak pernah berpikir kayak gini. Aduh, padahal udah tahu nih ada duitnya, kenapa nggak mau ngasih ya gitu. Mungkin cara orang tua mendidik kita biar kita pun bisa mau ada usaha istilahnya. Apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Karena kalau apa-apa disupport terus mungkin yang ada oke, Tidak ada usaha. tinggal menadahkan tangan Dan bertanggung jawab ya. Betul, dan bertanggung jawab. Karena ya jujur aja, kadang-kadang banyak orang ketika sudah sudah membuat sebuah usaha, yang paling susah itu adalah bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Ya, betul. Melakukan apa yang menjadi bagian dia di dalam pekerjaan itu. Dan biar akhirnya sebenarnya justru harusnya jadi bagus, malah jadi terpuruk. Iya, betul. Dan seringkali terjadinya seperti itu. Oke, Isya masih akan mengobrol lagi nih Sobat Yos dengan Ko Ferry dan juga Ci Lulu. Saya jadi hampir sendiri. Nah, kita akan kembali lagi. Isya mau kasih kesempatan dulu buat mereka untuk tarik napas dulu, karena dari awal udah langsung ditembak sama Isya. Langsung diajak ngobrol. Makanya Isya mau kasih kesempatan dulu istirahat sebentar. Jadi buat kamu yang mungkin mau bertanya-tanya sama beliau, mereka berdua nih, langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Isya ulang lagi ya, di 0813 87227274. Dan masih dengan Isya, masih di acara OOTD, obrolan of the day, dan kita juga masih ngobrol bareng spesial guest kita hari ini, yaitu Ko Ferry dan juga Ci Lulu tentang perjalanan bisnis bersama dengan Tuhan. Dan tadi mereka juga sudah cerita bagaimana awal merintis sebuah usaha, ya kan? Apalagi dan kita tahu sendiri ketika merintis sebuah usaha itu kan ya ada banyak kendala-kendala yang paling utama adalah sebenarnya modal, ya kan? Ya, Dan ini kita biar semua juga kamu nih Sobat Yos bisa belajar bahwa tidak ada semua apapun di dunia ini yang mungkin ada banyak yang instan, tapi untuk mempertahankan yang instan itu kadang lebih sulit daripada kita yang memulai benar-benar dari nol. Iya kan, karena usaha yang benar-benar kita lakukan dari nol, dan itu kita lakukan dengan hati, dan juga ini ujungnya pasti apalagi kalau itu udah kita serahkan sama Tuhan, ujungnya akan jauh lebih dahsyat daripada kita dengan instan yang oke, gue punya ini, gue punya pakai aja gini-gini. Itu jauh lebih cepat selesainya. Benar gak kok? Iya, betul. Karena istilahnya nggak ada effort yang kita kasih di situ, nggak ada rasa tanggung jawab kita di situ juga nggak ada, karena pikirnya udah yang penting dapat duit cepet gitu. Sempat kepikiran gak kok dulu waktu awal mulai usaha? Karena kan banyak orang pengennya saat ini kan semua serba instan. Apa pengen cepet, yang penting gue dapat duit, ya kan? Rata kan gitu. Padahal dalam membuka sebuah usaha, sebuah bisnis itu tidak segampang itu, tidak seinstan itu, ya kan? Nah, kalau Koko sendiri pernah nggak kok ada kepikiran misalnya gitu, pengen cari cari yang instan lah? Kalau zaman dulu kan belum musimnya startup ya. Iya. Ya panutan kita bisnis pasti orang tua ya. Ya gitu, kayak punya anak kecil punya bisnis itu kita harus tungguin dari bangun pagi kita buka tokonya, tungguin sampai tutup. Gitu. Berproses lah, semuanya berproses ya, ditungguin sampai kayak bener-bener kayak
punya anak kecil lah ya, nggak bisa ditinggalin gitu kan. Nanti setelah berproses baru pelan-pelan kita bisa tinggalin, kita bikin sistem di dalamnya, kita ngajarin tim gitu. Ya, itu memang butuh proses ya. Jadi nggak ada yang instan ya Sobat Dios, tolong. Betul nggak Ci? Betul, semua butuh proses lah. Maksudnya kalau justru yang dikhawatirkan anak-anak zaman sekarang yang segala sesuatu maksudnya terlalu banyak informasi yang mereka ngelakuin hal ini cepet kaya nih, ngelakuin hal ini cepet kaya gitu. Sedangkan kita zaman dulu nggak ada informasi seperti itu ya, kita lakukan dengan tekun, dengan berproses, dengan punya komitmen dan tanggung jawab yang tetap kita lakukan gitu. Makanya jadi ya tolong ya Sobat Dios, jadi udah tahu kan bahwa tidak ada yang instan. Semua ada prosesnya. Karena ya itu ujungnya juga akan kita sendiri yang rasain, benar nggak sih Ci? Betul. Betul. Iya kan? Kita sendiri yang ngerasain ya. Kita dengan mengalami proses itu kan pasti gini, wah tahu nih dulu susahnya seperti apa bertahan dan ini apalagi dengan masa kemarin sempat ngalamin pandemi. Iya. Iya kan? Itu kan masa yang buat banyak orang dalam dunia bisnis itu kan hal yang paling menyeramkan, Ya. titik kelam lah istilahnya. Tapi kita punya cerita nih di pandemi ini. Nah, oke, apa nih tuh? Kita nggak kelam ya waktu Kita itu nggak ya. kelam. Wah, ini bagus nih. Ini dahsyat nih. Karena biasanya orang kan ketika ngomongin tentang pandemi kan hampir semua bilang gini, aduh itu titik kelam ini bisnis gua nih katanya gitu kan. Nah, kalau dari Cici sama Koko sendiri gimana nih? Ya sebenarnya kalau kita cerita langsung ke pandemi mungkin loncat ya ceritanya, Ya, tapi oke lah, it's okay. Jadi kita itu di 19 itu bukan, mungkin prosesnya nggak dari 2019 ya, 2017 kalau nggak salah tuh ya kita kenal satu komunitas, terus kasih tahu bahwa ya kita harus memisahkan bisnis, uang pribadi dan uang bisnis gitu loh. Kita waktu itu taat untungnya, walaupun susah, kita sering berantem gara-gara hal itu gitu ya. Kita kan harus misahin uang jajan pribadi sama uang perusahaan. Waktu itu rekening cuma satu gitu kan. Ya kepake, uang perusahaannya kepake ke Pribadi. uang pribadi kepake ke perusahaan. Dulu ingat aja mau beli barang sesuatu yang buat pribadi aja, waduh rasanya tuh bersalah banget gitu. Nah, kita tahu kebenaran itu, kita coba taat, dipisahin. Dulu juga pisahin nggak ngerti gitu ya. Terus kita harus ambil uang perusahaan berapa? Oke. Kita kan nggak ngerti ya, pokoknya berjalan terus lah intinya ya. Berantakan, rapihin lagi, berantakan, rapihin lagi. Nah ujungnya berhasil. Terus udah gitu, akhirnya setelah berhasil, waktu kita ngumpulin apa segala macam, kita kelola lebih baik lagi. Nggak lama tuh ternyata, kok bisnisnya bisa berkembang ya. Kita jadi bisa lihat, bisa investasi lagi ke mesin lain, bisa segala macam. Dan saat itu juga kita punya cita-cita, kita harus punya dana cadangan, nggak cuma buat kita pribadi, buat perusahaan juga. Targetnya gimana ya? Udah deh, 3 kali gajian deh. 3 kali gajian, waktu itu saya lupa nominalnya berapa, pokoknya 3 kali gajian. Kita nggak boleh, bulan lah, pokoknya 3 bulan perusahaan itu gajian harus untuk tim saya gitu ya. Iya. Dulu saya ingat nggak boleh investasi apapun, nggak boleh beli apapun, pokoknya targetnya ngumpulin itu. Target itu terkumpul 2019 akhir. Oke. Desember kalau nggak salah. Wah itu udah mendekati banget tuh. pandemi. Ya, nah begitu masuk bulan Maret, toko harus tutup kan waktu itu. Iya, benar, Tapi toko saya lockdown. masih bisa curi-curi lah, masih bisa kerja di dalam waktu itu, masih boleh karena mungkin kota Lembang yang nggak terlalu Iya. trafficnya nggak terlalu tinggi. Saat itu omset kita turun, ya turun, gitu. Tapi kita saat itu tuh sangat tenang banget gitu, karena walaupun saya tutup tokonya selama 3 bulan, saya masih bisa ngegaji karyawan saya full, gitu. Jadi ya saat itu kita ngerasa memang omsetnya jelek, tapi saat itu kita tuh sangat, wah gila ya Tuhan, kok bisa mempersiapkan kita segitunya gitu loh untuk pandemi itu gitu. Tuhan benar-benar mengatur semuanya tepat waktunya ya. Betul. Coba kalau saya nggak taat saat itu gitu ya, apa sih gitu ya, nggak usah lah. Kan lebih enak ya, istri saya mungkin dulu bisa comot-comot kali ya kalau masih nggak gabung. Kalau begitu dipisah kan nggak bisa, Iya. semua tercatat dengan jelas. Istri saya ngambil 10.000, 20.000 aja hilang uang Iya. itu gitu. Ya ternyata Tuhan mempersiapkan itu, mungkin setelah 2 atau 3 tahun perjalanan baru di pandemi itu. Gitu. Bahwa dan ternyata Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan kita sendiri nggak sadar gitu ya. Betul. Kalau Tuhan sudah mengatur sampai sedemikian rupa, jadi ketika masuk pandemi rasanya udah lebih tenang lah. Tenang, Maksudnya iya. kita udah tahu kita
ada dana cadangan ini, jadi kita nggak usah pusing, kita tuh nggak lay off karyawan sama sekali, kita nggak memberhentikan satupun karyawan, Wow. mereka tetap bekerja. Terus udah gitu ternyata kita bisa ngelaluin hal itu dengan baik gitu ya, maksudnya abis setelah melalui hal itu dengan baik, kita bisa buka cabang baru di saat-saat pandemi loh. Wow, dahsyat mujizatnya terjadi. Bener-bener kalau bukan karena Tuhan kita juga nggak tahu ya, karena Tuhan kayak sebelum-sebelumnya mempersiapkan seperti kata Ko Ferry ngomong, kita tuh harus punya dana cadangan segala macam. Jadi perusahaannya itu secara cash flow-nya itu siap semuanya gitu. Makanya ya itulah intinya, nurut sama Tuhan yang betul. penting kok ya. Jadi kita itu 2019 cita-cita tercapai 3 kali untuk gajian karyawan ya. Terus udah gitu 2020 awal kita putusin satu toko yang tadi kita awalnya buka alat listrik nggak jalan tokonya gitu. Nah, yaudah kita putusin tutup, kita ganti ke printing 2020 Januari. Wah, itu kan keluar uang tuh. Keluar uang. Iya, benar. Berproses. Maret tiba-tiba ditutup. Itu struggle-nya udah beda lagi nih. Nah, kita kembali lagi nih kok di awal, di sebelum 2017 di mana Tuhan secara dengan luar biasa dan baiknya membuka satu pintu, satu cara yang kita sendiri tidak pernah terpikirkan. Iya kan? Siapa yang menyangka bahwa 2019 akhir masuk 2020 tiba-tiba pandemi. Ini kan dimana semua orang lagi euforia dengan banyak hal yang wah bisnisku berjalan dengan lancar, semua dengan oke berjalan gitu kan. Nah, masa dari mulai Bapak buka toko listrik dan akhirnya Koko mulai menyewa tempat baru, berusaha untuk terus mencari istilahnya membuka usaha baru ini dengan butuh modal yang luar biasa. Itu pun struggle-nya udah beda lagi. Benar gak sih, Ci? Bener. Struggle-nya beda lagi kan. Karena kan yang awal kan buka toko listrik. Ya kan? Terus tiba-tiba bikin usaha yang kedua nih. Ya kan? Itu pun struggle-nya udah beda lagi. Nah, masa transisi itu kadang-kadang orang kan ketika mengalami, banyak orang yang punya ide. Biasanya kan gitu. Ketika satu ide nih udah jalan tapi kayaknya nggak berkembang, tiba-tiba ada muncul ide kedua nih, ngejalanin ide yang kedua, dan masa transisi itu banyak orang yang akhirnya kadang gini, udahlah mending gue nyerah aja deh daripada gue nerusin hasilnya nggak ada apa-apanya, belum tentu juga usaha yang kedua berhasil. Nah, kalau Koko sendiri pernah ngalami itu nggak kok waktu masa transisi itu? Puji Tuhan enggak ya. Enggak. Wah, udah siap. Karena kan mungkin kita kan emang mau punya cita-cita pengen punya toko fotokopi pertamanya kan ya dari situ, dan dia punya background di fotokopi, jadi kita dengan pede maju aja dulu deh gitu. Jadi karena kadang kalau terlalu banyak dipikirin, kalau menurut saya kalau kita nggak coba melangkah kita nggak tahu gitu. Jadi kita coba melangkah juga tapi dengan bijak dan dengan maksudnya kita doa juga gitu, Tuhan bener nggak ya gitu, kalau kita bisa ke kontrak sebelah, masa sih kita nggak berani melakukan hal itu gitu. Jadi kita melangkah dengan iman dulu pertamanya gitu, dan dengan dia emang punya background di sana kan gitu, di tempat fotokopi itu gitu. Jadi bukan coba-coba benar-benar 50-50 ya gitu. Jadi Kalau kita ini emang mungkin udah 70-30. Iya, kita udah lebih pede lah karena punya backgroundnya segala macam gitu. Istilahnya modal awalnya dari diri kita sendiri udah ada ya, udah Pak ya. ada gitu. Karena kan ya pengetahuan kitanya, terus udah gitu semua hal lah yang dari diri kita yang udah mengerti, jadinya udah gitu cita-cita juga, iya kan? Itu benar-benar satu kayak mood booster kali ya, supporting system mungkin kali ya. Iya sih, ya impian itu kadang penting sih ya untuk jalanin sebuah bisnis gitu ya. Begitu saya kadang mimpinya habis, ya udah nggak bergerak. Tapi ketika mimpi itu ada terus, kita akan jalanin mimpi itu bersama Tuhan gitu. Kayak dulu tuh saya ingat banget yang tadi saya cerita di awal, saya seringin tumpang tangan tuh sambil saya mikirin gitu, sampai kalau saya ingat sekarang gitu pengen nangis itu gitu ya. Jadi saya tuh ya pengen dong Tuhan ke kontrak ini gimana pun caranya. Terus udah gitu saya udah bayangin step pertama waktu ke kontrak harus diapain, apa yang direnov. Terus saya pertama akan beli mesin apa segala macam tuh, itu udah di awang-awang step by stepnya tuh gitu. Walaupun belum tahu kapan itu kontrak dan kita nggak tahu juga, tapi saya sudah mimpikan itu gitu. Saya udah impikan itu step by stepnya. Ya jadi
saya sering melakukan hal itu untuk perkembangan gitu. Saya impikan, saya imajinasikan dan lain-lain gitu lah. Dan akhirnya terlaksanalah. Iya betul. Walaupun ya di perjalanannya nggak mudah ya. Iya. Yang nggak mulus terus lah iya gitu. juga loh. Pernah pandemi pertama kemarin itu yang 2019 itu saya pandemi kedua. Kami. Oh, pandemi pertamanya dia tahun berapa kok? 2015 15 Mei 2015 tanggalnya aja saya masih ingat tuh. Wes, luar biasa loh. Karena gimana pun juga itu sesuatu perjalanan ya Iya, dalam betul. bisnis yang apa momen-momen yang Momen yang krusial ya Iya, dalam benar. bisnis. apa Dalam yang hidup. terjadi nih sebenarnya nih kok? Boleh cerita nggak nih? Pasar depan toko kita tuh kan depan toko kita itu pasar Lembang yang besar kan. Nah, itu kebakaran. Wow. Dan kebakaran besar terus bener-bener habis gitu pasar itu kan. Pasar itu habis tapi pedagangnya tuh tumpah ke tengah jalan jadinya. Oke. Jadi kan Pasar toko kita sementara toko Pasar kita kan sementara. di tengah jalan, maksudnya di pinggir jalan besar ini, jadi ditutupin lah oleh semua pedagang. Gitu. Jadi akses ke tokonya nggak ada susah. akses. Wow. Mobil Jadi nggak masuk, mobil nggak motor masuk, nggak masuk. motor nggak masuk, sepeda susah. Paling orang jalan tapi harus ngelewatin yang becek-becek itu loh, yang pasar. Jadi Iya. benar-benar jadi pasar. Kalau orang Bandung mungkin tahu pasar Andir malam-malam ya kayaknya. Iya, iya. Nah, seperti itu lah. Tapi kita sepanjang hari selama setahun setengah gitu ya. Hampir 2 tahun. hampir 2 kayaknya. tahun begitu. Wow. Wah, itu pandemi pertama kita itu. Dan itu juga bikin kita juga mikir kali ya. Kok masih mikir, duh gimana caranya ini orang bisa, sedangkan kondisinya tidak memungkinkan ya kan? Betul. Anak saya sekolah aja tuh keluar pakai sepatu boot dulu. Saking becek. Saking Becek beceknya banget nanti ya. setelah sampai mobil Baru dia ganti sepatu. sepatunya diplastikin gitu. Sepatu bootnya diplastikin gitu. Kalau nggak kan becek nanti di Udah mobil. parkir mobil gitu. juga udah nggak bisa di Nggak depan bisa. toko udah jarak mobil Udah nggak parkir ada mobil mobil. sama toko udah jauh banget. Udah kita Dalam sampai di mana ya? 1 hari doang loh. Tiba-tiba langsung zet kayak gitu, omset langsung tinggal sisa 30%, 20%, itu pun orang yang mau becek-becekan aja ke dalam. Dan saat itu memang belum ada online ya kok? Belum. Belum ya, orang masih datang ke Iya. ke toko ini segala macam ya kan. Kalau sekarang kan jauh Belum lebih zaman lah saat itu Iya, atau iya, mungkin kita zaman belum ini. kenal mungkin. Kita ya. belum kenal online. ya mungkin ya kayaknya 2015 ya kayaknya belum kayaknya. Belum ya. Belum orang mungkin udah tapi orang masih belum Belum aware ada belum WhatsApp. aware ya, betul, belum aware dengan sistem itu kayaknya ya. BBM ya dulu ya. Belum zaman ada dulu WhatsApp ya. kayaknya waktu itu. Iya benar. Masih BBM kayaknya. Masih BBM. Jadi orang kan dulu kan juga masalah ini juga lewat itu juga kan. Iya. Dulu kan seperti itu. Jadi dan itu ternyata adalah pandemi pertama yang dialami. Mungkin itu juga yang membuat kita persiapan. Ya mungkin caranya Tuhan untuk Iya. nyiapin kita di tahun 2019 gitu. Ya, dan Tuhan nyiapin semuanya dengan dahsyat ya. Udah ngalamin yang pertama nih. Iya. Oh, yang kedua Coba. biasa aja. Yang kedua biasa karena Tuhan udah buka jalan nih, kasih tahu caranya nih Iya, biar bener. ada persiapan ketika masuk pandemi udah santai. Iya benar. Enak sekali ya. Cara Tuhan tuh dahsyat ya kok. Nggak kepikir ya dulu, tapi pas ngejalanin, aduh Tuhan kenapa sih gitu ya. Pasti ngeluh lah ya. Aduh Tuhan nih gimana kita mau bayar gaji karyawan, dulu belum tersusun dengan rapi lah Kita nggak bisa intinya loh saat gitu itu loh. nggak bisa gaji karyawan loh. Iya, karena kaget kan itu dalam 1 hari zet gitu. Itu benar-benar kaget gitu. Dan itu kebakaran yang luar biasa dahsyat banget ya kan waktu itu ya. Iya, Yang- betul. Yang bikin akhirnya perekonomian di pasarnya agak sedikit iya. apa namanya goncang lah istilahnya kan. Karena habis kan ujung ke ujungnya. Iya benar. Habis banget itu. Itu beritanya luar biasa dahsyat tuh. Makanya pikir-pikir semua sampai tumpah ke tengah jalan kan berarti akses sudah nggak ada lagi Nggak tuh itu. Nggak ada Wow. akses. Wah gila itu. Makanya itulah dahsyatnya Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Udah ngalamin nih yang sekali. Ketika sesuatu yang besar ini terjadi di tahun 2020, sudah ngalamin yang kemarin. Iya. Jadi Lebih kalau dahsyat yang kemarin ya. Nih, teman-teman pada sekarang lagi di lembah kekelaman, nggak usah khawatir. Pasti nanti ada. Ya, intinya lah, di lembah kekelaman itu Tuhan mempersiapkan sesuatu Iya. buat kita gitu. Mungkin di perjalanan itu, mungkin yang saya keinget saya harus share adalah saya pernah kena apa? Anxiety disorder. Wah. Dulu di saat-saat itu saya pernah terserang itu, saya nggak bisa keluar rumah, nggak berani, takut banget. Jadi Iya, nggak iya. tahu saat itu saya juga salah di mana, entah kenapa saya terserang. Ya mungkin kalau sekarang gangguan jiwa kali ya,
Gangguan Iya, jiwa bukan kalau tuh? sekarang Gangguan kepanikan, Iya, panik ya, kepanikan, panik iya ya. kan. Jadi saya tuh gak bisa keluar Kepanikan rumah, yang berlebihan. takut mati aja. Mau tidur juga takut besok gak bisa bangun. Gitu. Tapi untung saya punya istri yang luar biasa nih, nemenin terus. Itu berapa, setahun apa 2 tahun kali ya? Ya hampir 2 tahun lah seperti itu. Jadi nggak berani keluar rumah. Jadi baru keluar rumah ke depan gang aja, pulang lagi dia. Nggak berani pokoknya gitu. Baru mau naik mobil, baru nih mau belok ke Grand Hotel, udah balik lagi, muter lagi, nggak berani gitu. Dan saat itu kondisi seperti itu kan bisnis kan terus berjalan nih kok. Iya kan? Iya. Nah, berarti saat itu Koko full di rumah gitu. Di rumah. Saya di rumah nggak, ini yang ngerjain yang bagian keluar-keluar mungkin Cici kali ya. Kebetulan kita kan retail ya, jadi nunggu orang datang sih saat itu. Iya gitu. Jadi masih Iya, masih jaga, gitu. masih istilahnya kondisinya masih bisa diatasi lah ya. Masih dikondisikan, masih dikondisikan. Asal jangan keluar dari rumah. Kalau saya renungin lagi, kenapa saat itu saya seperti itu, saya juga bisa lah. Nggak tahu. nggak tahu. Mungkin Tuhan punya, nanti akan satu hari Tuhan akan kasih jawabannya. Karena nggak mungkin kita ngalamin sesuatu tanpa sebab, ya kan? Nggak mungkin ada Tuhan asal-asalan. Udah gue mau iseng ah. Mungkin jadi ini sih, kalau sekarang kita kan jadi orang yang jaga ya, kesehatan jaga, makan betul. mungkin sedikit. Oh, direm juga nggak boleh terlalu itu. Mungkin saya dapatnya sekarang itu sih. Jadi saya tetap ada rasa ketakutan itu masih ada, tapi saat ini saya bisa kontrol gitu. Iya. Jadi biar kita tetap sehat ya, karena kan gimana pun juga yang bisa menjaga, yang tahu kondisi tubuh kita kan diri kita sendiri. Apalagi dengan udah ada berkeluarga, udah punya anak, kan banyak hal yang dipikirkan, gak cuma satu hal doang ya kok ya. Kalau sekarang karyawan ada berapa gitu, terus dikali 2 dengan istrinya, dikali lagi 1 kali lagi buat anak-anaknya, itu harus kita pikirin loh. Benar, makanya itulah Tuhan punya cara yang dahsyat, yang ajaib buat setiap kita nih Sobat Yos. Jadi tolong ya, buat kamu yang saat ini seperti yang tadi Ko Ferry bilang, kalau misalnya kamu lagi dalam masa di lembah kekelaman, mesti kamu ngerasa gini, kenapa usahaku ini terpuruk terus, kenapa nggak berkembang-kembang gitu kan? Mungkin kamu mesti berdoa deh, tanya sama Tuhan. Iya kan? Berserah sama Tuhan lah istilahnya. Biar Tuhan yang bekerja secara penuh, biar istilahnya, jadi setiap keputusan yang kamu ambil benar-benar yang dari Tuhan. Benar gak kok? Iya betul. Iya kan? Karena jujurnya kalau udah kayak begitu, istilahnya yang bisa kita lakukan hanya berserah sama Tuhan. Betul. Karena sering itu juga pernah beberapa ada teman-teman lah yang juga bercerita gimana masa dimana terpuruk, nggak bisa ngapa, yang endingnya tadinya udah sempat mau ini nih Sobat Yos, mau memutuskan untuk oke deh gue berhenti deh, gue nggak menerusin lagi usaha ini gitu. Padahal dia setelah, karena dia untungnya dia bersyukurnya tuh dia nggak mengambil keputusan itu, dan akhirnya dia bisa survive, dan ternyata Tuhan punya punya rencana buat hidupnya dia, buat dengan bisnisnya dia itu. Kalau saat itu dia mengambil keputusan oke, selesai sudah, mungkin saat ini dia nggak jadi berkat buat orang lain. Nah, makanya nih Sobat Yos semua aja, buat kamu nih, tadi juga kita sudah mendengar gimana Ko Ferry dan Cilulu juga yang mengalami pandemi yang pertama. Kamu masih bersyukur mengalami pandemi sekali pandeminya COVID. Ini mereka berdua mengalami pandeminya 2 kali loh, iya kan? Nah, buat kamu, setiap orang memang punya prosesnya masing-masing dalam hidup, dalam menjalani bisnis. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu semua itu sudah dalam rencana Tuhan. Gak mungkin Tuhan melakukan semuanya dengan iseng. Oke, aku lagi iseng pengen kamu begini gitu. Gak mungkin. Tuhan pasti punya rencana buat hidup kamu. Jadi yang penting adalah pegang teguh, percaya sama Tuhan bahwa pasti akan ada jalan keluarnya. Buktinya Ko Ferry dan Cilulu juga sekarang ini juga bisa luar biasa usahanya juga. Ya semua karena Tuhan. Betul ya Ko ya? Betul. Karena gak ada satupun yang bisa kita lakukan tanpa Tuhan. Oke, buat kamu semua nih Sobat Yos yang mau bertanya dengan Ko Ferry dan juga Cilulu, kamu tinggal langsung chat aja ke nomor WA kita. Dan tadi kita sudah mendengarkan bagaimana bisnis yang mereka lakukan dari awal, mengalami pandemi sampai 2 kali, ya kan? Itu ya kita tahu bahwa kita nggak pernah istilahnya gini, Tuhan tuh selalu punya cara yang terbaik untuk hidup setiap kita, untuk kita bisa
survive, dan dari proses yang kita jalanin ini ujungnya akan seperti apa, ya kan? Karena Tuhan yang lebih paham, lebih tahu, ya kan? Kita nggak pernah menyangka bahwa ternyata dari pandemi yang pertama, kasus yang kebakaran di pasar kebakaran itu, dan akhirnya tumpah semua dan akhirnya omset menurun, ya kan? Udah gitu ternyata Tuhan punya bikin satu pintu yang disusun demikian rupa sehingga ketika masuki pandemi kedua bisa menjalaninya dengan dengan sesuatu yang lebih santai mungkin kali ya, kok ya istilahnya, karena kan santai. karena Tuhan sudah membukakan banyak hal, mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ini buat sebagian orang mungkin ketika mengalami pandemi, menganggapnya adalah lembah paling kelam gitu kan, yang kayaknya udah nggak bisa bangkit lagi. Karena banyak orang, yang paling parah adalah banyak orang yang akhirnya memecat karyawannya, merisankan karyawannya, menutup usahanya gitu kan. Nah, pada masa pandemi kedua nih kok, itu kan masa pandemi yang paling besar dan waktunya lumayan lama. Iya kan, lama banget itu. Berapa tahun kita? 2 tahun ada kali ya, 2 tahunan lebih ya. Iya, 2 tahun lebih. 2 tahun lebih, dimana kita sempet nggak bisa kemana-mana, hanya stuck di rumah, terkungkung di dalam rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, iya kan? Dan gimana cara Koko dan Cici menyingkapi masa itu? Karena banyak kan saat itu kan mulai tuh banyak orang yang beralih, mencoba ke sosial media lah, ke penjualan secara online. Nah, kalau Koko sama Cici sendiri gimana nih? Ya, kalau ini balik lagi, Tuhan udah siapin satu orang. Kalau saya tuh kalau kadang cerita perjalanan sama Tuhan tuh amazed lah gitu ya. Jadi waktu sebelum pandemi itu saya ketemu satu orang di komunitas saya. Dia jualannya udah online. Kebetulan anak muda milenial kali ya. Iya. Anak muda, dia udah jalanin bisnisnya online. Dia nggak punya kantor. Ada kantor sih, tapi maksudnya kantornya itu tidak dibuka untuk umum. Jadi mau pesan online aja. Udah ada website segala macam waktu itu. Jadi akhirnya kita punya kesempatan ngobrol waktu itu gitu ya. Dia udah zaman sekarang mungkin orang udah biasa ya beriklan di Google gitu ya, di sosial media. Dulu kita kan awam ya, nggak ngerti. Betul. Terus saya ikut meetingnya mereka. Kayak orang bego gitu ya, nggak ngerti apa-apa, tapi saya udah dengerin aja terus karena sesuatu yang baru ya kan. Iya, itu belum ada pandemi itu kayaknya, kalau nggak salah 2019 awal kalau nggak salah itu kejadiannya. Terus saya ngobrol, kira-kira saya bisnisnya printing apa ya harus saya siapin untuk masuk ke dunia ini gitu ya, ngobrol itu. Dia cuman bilang siapin aja 1 orang, jangan nyambil gitu loh. Jadi spesial 1 orang ini untuk balas WA sama cek email. Udah 2 itu, dan saya untungnya nurut waktu itu ya. Kita investasi orang di sana. Ya udah kamu geser masuk ke online gitu ya. Kita beli nomor buat WA khusus yang dispesialkan buat di toko gitu ya. Terus sama orang cek email. Dulu dari nggak ada sama sekali yang order via email, terus lama-lama ada segala macam bla bla. Waktu 2019 tuh kita udah siap. 2019 tuh kita udah siap. Orang yang satu ini udah terbiasa dengan balas WA gitu. Tinggal diduplikasi. Oh, ini caranya begini, ini balasnya begini, jawabnya begini gitu. Jadi ya tokonya tutup waktu itu pandemi, tapi di dalam semua bekerja. Iya, orderan Gitu. tetap ada gitu. Orderan tetap ada gitu. Dan itulah ya cara Tuhannya, kita nggak pernah paham ya kok ya. Jadi waktu ketemu seseorang kadang sekarang, kayaknya ini jangan-jangan orangnya Tuhan yang kita siapin, disiapin Tuhan buat kita nih gitu. Nah, dari tadi kan Koko bilang bahwa Koko masuk dalam sebuah komunitas. Ya. Iya kan? Dan dalam komunitas ini untuk yang berhubungan dengan bisnis Koko nih, apa yang Koko dapatkan? Pembelajaran apa yang dibukakan dalam komunitas ini, yang mungkin banyak orang kan terkadang gini, pengen usaha sendiri, berusaha sendiri apa-apa gitu kan. Udah, pokoknya gue cobain cara ini deh, gue cobain cara ini. Padahal sebenarnya terkadang mungkin Tuhan menyiapkan satu wadah yang Tuhan udah kasih sebenarnya, cuman kita aja kayak tutup mata tuh. Betul. Iya kan. Nah,
Dan Koko dari tadi juga sempat sepanjang kita ngobrol ini kan sempat ngomongin tentang komunitas dan komunitas, Iya. ya kan? Komunitas apa sih kok sebenarnya? Emang boleh di-spill di sini nih. Boleh lah. Jadi saya di komunitas Kingdom Business Community lah. Oke. Ya, jadi apa ya? Kadang kita kalau lagi terpuruk sendirian, kita nggak bisa ngapa-ngapain loh. Gitu. Saya ingat banget. Ya salah satu saya teringat waktu misalnya saya punya gagal nih, kan printing suka gagal lah, pasti ada gagal. Udah dicetak sekian juta, di reject nih sama orangnya. Saat itu kan aduh pasti terpuruk segala macam. Suatu saat saya ngobrol sama temen yang satu komunitas, ya baru segitu, saya gagalnya segini loh, yang notabene itu berkali-kali lipat dari saya gitu. Terus ada juga bisa kejadian, saya didatengin kena surat cinta dari pajak gitu misalnya, waduh segini-gini gara-gara gini. Terus kita ngobrol di satu komunitas, pasti dia ada yang cerita, saya segini gitu loh. Bukannya berarti kita seneng ya di atas penderitaan orang, tapi ya manusiawi ketika ada yang lebih besar, ternyata saya tuh cuman kecil loh nominalnya gitu loh. Jadi ya lebih gimana ya, maksudnya kita punya lebih jadi punya semangat lebih gitu loh untuk berjuang kembali gitu. Dia ternyata lebih sulit kok, dia bisa lewatin kok, masa kita nggak bisa gitu ya. Pentingnya jadi tidak bersungut-sungut gitu ya. Jadi sama lah ya, sama kita juga sama kayak di bergereja mungkin ada komsel gitu kan ya, tujuannya lebih ke situ kan. Berbagi, sharing lah ya. Bisnis juga perlu untuk itu gitu. Kita sendiri doang mah aduh udahan lah ya bisnisnya ya gitu. yang ada pusing sendiri, terpuruk sendiri gitu ya kok ya. Tapi dengan kita sharing, kita bisa mengerti bahwa bukan cuma kita loh yang ngalamin seperti ini. Masih ada orang lain dan buktinya dia bisa survive. Ya kita tinggal tanya Tuhan caranya seperti apa untuk kita sendiri ya kan, betul nggak? Karena kan dan dalam ini nih ngomongin tentang komunitasnya gimana, udah pasti kan ada banyak hal yang berubah nih dalam pola pikir kita dalam berbisnis, ya kan pasti ada perubahan ya kok ya. Ketika kita udah sharing, udah segala macem, pasti kan ketika ngalamin sesuatu kita sharing kan pasti ada masukan, ada tiba-tiba Tuhan bukakan jalan keluar seperti itu. Pasti kan ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup. Nah, dan kita tahu bahwa apa yang Koko jalanin ini kan dari awal nih, yang tadinya awalnya toko listrik, akhirnya jadi fotokopi, dan akhirnya berubah jadi digital printing, ya kan? Itu kan prosesnya lumayan tuh perjalanannya, ya kan? Lumayan dahsyat, luar biasa, dan Tuhan bawa sampai sejauh ini. Itu seperti Tuhan memperbesar gak sih? Memperbesar kapasitas kita. Kayak ditarik, di stretch, ngalamin ini, padahal ujung-ujungnya ternyata Tuhan bukain lagi nih. Setelah di stretch, dibukain lagi, wah ternyata Tuhan lagi bukain yang ini nih. Ya gak sih kok? Iya gak sih? Ya banget ya kayaknya ya. Jadi ya gimana, ini barusan ngobrol ya sama istri saya di mobil sebelum kesini. Kayaknya waktu usaha kita baik-baik aja, semua lancar segala macam, kayaknya kita kurang gimana ya, maksudnya kadang kita sebagai manusia sudah kadang lupa sama Tuhan gitu, karena semua nyaman, udah nyaman, sudah di zona nyaman, semua baik-baik aja kok gitu. Kayaknya waktu saat kita di sana berarti kita harus buka lembaran baru yang lebih membuat kita lebih tertantang gitu ya. Gitu, dan ketika kita melakukan itu pasti ada grafik turunnya ya, G-curve-nya. Aduh nggak tahu apa segala macam. Tapi yakin ketika kita udah lakuin ya, maksudnya gimana ya, maksudnya taat segala macam, pasti nanti ada kapasitas baru yang Tuhan berikan ke kita gitu. Saya ingat banget waktu itu yang tadi cerita lalu lagi mengelola keuangan ya. Dulu kan kita tidak mengelola tuh keuangan, udah terima, masukin rekening, kita mau pakai, waktu kita kelola. Kita ya benar-benar kelola, makan kita sekarang udah tertib di keuangan, akuntansinya tercatat segala macam. Alurnya jelas lah sekarang. Alurnya jelas gitu ya. Ternyata tuh kok ada lebihnya, dan kita bisa investasi lagi gitu. Kayak sekarang mungkin kita fokus juga ke investasi training karyawan ya. Gitu, karena saya percaya banget bahwa ketika tim kita berkembang, bisnisnya pasti berkembang. Jadi kita jangan berharap bisnis kita mau berkembang tapi kita nggak pernah training tim kita gitu ya. Mengembangkan sumber daya yang ada ya kok ya. Betul. Jadi sebenarnya kita itu harus membangun
manusianya baru bisnis kita akan berkembang gitu. Dan ujung-ujungnya adalah mengelola orang sih sebenarnya, bisnis apapun ujung-ujungnya mengelola orang loh gitu. Karena ya istilahnya ini kan dalam menjalankan satu bisnis mungkin ya istilahnya mah ownernya kita. Ya. Tapi kan tetap aja kita perlu orang lain yang bekerja sama dengan kita. Betul nggak kok? Betul. Karena Ownernya bukan kita loh. Kita tuh pengelola loh. Bosnya yang di atas. Iya benar, bosnya yang di atas. Aduh, maaf Tuhan. Ya, Tuhan yang punya, kita dia pengelolanya, dan kita butuh orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Betul. Dan ketika kita ketika kita di enlarge capacity-nya, dikasih kepercayaan yang lebih. Tapi kalau orang yang di bawah kita yang kerja sama kita juga tidak kita enlarge Perbesar, lagi, iya, betul. nggak akan sinkron, betul nggak kok? Tapi kan istilahnya ya kalau ngomongin soal bisnis mungkin Koko sama Cici lebih paham ya. Karena kan ngalamin gak sih kok ada satu waktu nih momen nih, ada misalnya di orang rekan kerja kita nih sesama yang kerja sama kita gini, kita mau bikin mereka jadi memperbesar kapasitas mereka nih untuk mereka bisa jauh lebih maksimal lagi, skill mereka ditambah lagi situ. Tapi ada yang nolak nih kok. Ada yang gitu. Ada dong. Ada. Dan cara Koko untuk gimana nih buat mereka juga mau ikut, karena kan namanya bisnis kan harus barengan semua nih. Iya kan? Iya. Kalau satu ada yang menolak begitu kan istilahnya, aduh, kenapa ini ada satu batu kerikil? Ya kita nggak bisa semuanya sama rata sih Iya. ya. Pasti ada aja yang seperti itu, ada aja. Tapi biasanya ya saya suka menyempatkan waktu untuk ngobrol heart to heart sih gitu. Cari hot buttonnya dia, kira-kira dia enak diajak ngobrol apa gitu, diarahin apa. Saya juga ingat ada satu karyawan saya, dulu lembur aja nggak boleh sama istrinya. Oh. Kenapa ya? Ya akhirnya kita ngobrol, ya intinya dia hilang kepercayaan lah dari istrinya. Terus kita ngobrol, ayo dong ya kamunya harus nunjukin bahwa kamu bisa dipercaya, bla 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 bla. Ngobrol intens banget karena saya fokus sama tim saya waktu itu, intens banget sama orang ini gitu ya. Tadinya kurir, terus akhirnya dipercaya, terus lembur segala macam. Ya intinya kan kita harus bangun hubungan lagi yang sama baik. pasangannya gitu ya. Jadi saya kasih tahu, saya bimbing gitu segala macam. Ya akhirnya sekarang dia bisa naik jadi operator. Dan lembur siap Pak, kapan aja siap gitu. Ada juga yang udah dikasih tahu nggak bisa ya. Kalau saya biasanya ngeceknya dari hal-hal kecil sih sebenarnya, datang terlambat atau enggak, terus dikasih tugas dikerjain atau enggak. Sebenarnya dari situ kelihatan sih gitu. Oh ini kayaknya bisa dikasih tanggung jawab lebih dan segala macam. Bahkan saya ada satu tim tadinya orang finishing ya. Driver kita ya. Tadinya orang finishing, dari finishing naik ke operator terus kita tawarin mau nggak jadi driver pribadi. Mau, terus kita didik. Hari ini dia pegang satu toko. Wow. Dia jadi leader satu toko sekarang gitu. Ya kalau ada yang mau dibina ikut, terus ada yang nggak mau juga gitu. Tapi kita ya orang memang di bisnis kita pasti come and go lah ya. Nggak mungkin ya, jadi jangan maksudnya ketika ada tim yang ngebelot gitu ya, gitu ya. Atau enggak susah diajarin, ya memang mungkin bukannya tempat kita untuk ngajarin, mungkin dia akan belajar di tempat lain gitu ya. Ya kalau cerita karyawan mah banyak ya, tiba-tiba karyawan yang benar-benar saya lagi deketin, lagi didik secara pribadi, terus tiba-tiba mengkhianati, fly away. ada kayak gitu-gitu. Terus juga kita didik segala macam leadernya, terus bawa uang, ada kayak gitu ya. Proses lah semua. Dan itu memang butuh proses yang luar biasa banget. Karena kan tiap pribadi punya karakteristik dan punya ini sendiri yang kadang-kadang ya ada yang bisa sejalan, Iya, ada betul. yang ya seperti itu ya kan, pasti ada masa-masanya. Nah, jadi buat kamu nih semua Sobat Dios, bahwa yuk sama-sama belajar bahwa dalam menjalani sebuah bisnis itu ya harus belajar terus gitu. Betul, ya. Karena kalau nggak belajar ya ada stuck di situ-situ aja, ya kan? Karena kan apalagi dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang ini yang luar biasa cepatnya, dengan semua sekarang serba digital. Kalau mungkin saat itu kalau misalnya Kak Ferry atau dan Jilu juga nggak misalnya
Tuhan nggak tuntun dan nurut bahwa dengan ngikutin nih harus ada satu orang yang pegang tentang WhatsApp dan semua itu mungkin Nggak ada hari nggak ada. Bingung nggak waktu pandemi, bingung apa yang harus kita lakukan kita ya? ngapain ya? Jadi nggak bisa tenang mungkin ya gitu. Gitu, makanya jadi ya itu ada proses yang memang secara pribadi kita sebagai pemilik, sebagai owner yang harus belajar, dan kita sebagai anak buah pun harus ikut belajar. Betul, iya. Iya kan? Karena gimana pun karena gini, bisa percaya bahwa ketika kita semua sama-sama sejalan, sama-sama memperkuat kapasitas, apa yang kita lakukan akan jadi lebih lancar lah istilahnya, Lebih dan cepat. lebih cepat, dan hasilnya akan jauh lebih indah seperti apa yang Tuhan mau, ya kan, seperti itu kan? Iya, betul. Karena banyak orang yang kadang-kadang cuma berpikir gini, udah gua aja dulu, gua belajar gini, anak buahnya ditinggalin. Kita udah naik jet sampai mana, anak buahnya baru naik ini, Iya, betul. naik para naik layang, sepeda. para layang. Dan yang itu yang kadang-kadang yang harus kita sendiri ubah, benar gak kok? Betul. Harus kita ubah agar semua bisnis apa yang kita jalani bisa sejalan. Nah, dan kalau boleh tahu nih Coach, ini nih, kan ini kita lagi ngomongin tentang bisnis. Koko juga sekarang sudah membuka, dan Mas Cici juga membuka bisnis digital printing yang letaknya di Lembang. Iya. Iya. Nah, di Lembangnya di mana nih kok? Dari tadi kita ngobrol nggak nanya nih. Lembangnya di mana? Lembangnya itu kalau dulu ada The Range ya. Iya. The Range, sebelum The Range itu ada belokan kanan ya. Nah, di sana lewat lurus aja terus nanti sampai arah ke pintu Sesko AU. Oh. Dan itu hanya di Lembang aja. Sekarang di Lembang ada 2, terus ada di Sariwangi ya. Oh, yang Sariwangi sendiri baru atau sudah lama berdirinya? Juli Baru 1 tahun. 2023 ya, 1 tahun. Wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Dahsyatnya Tuhan ya, bisa bekerja dengan dahsyat dan akhirnya bisa membawa bisnis ini menjadi besar, ya kan? Dan buat kamu semua nih Sobat Yos, ini satu bukti kita bisa belajar dari apa yang dialami oleh Ko Ferry dan juga Cilulu, bagaimana struggle-nya mereka di awal untuk menjalani sebuah bisnis. Ya kita tahu tidak mudah, tapi mereka bisa bertahan sampai bisa sebesar seperti ini pun ya pastinya ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Betul. Dan yang penting adalah satu, tadi Ko Ferry itu sempat ngasih clue satu di awal tadi, punya mimpi. Itu tuh udah jadi kadang orang tuh nggak begini, aduh mimpi gue terlalu muluk, nanti yang ada nggak bisa kejadian gitu kan. Sebenarnya nggak dosa kok punya mimpi, nggak bayar juga gitu kan. Karena biasanya buktinya, contoh yang sudah terjadi adalah gimana Cilulu dan juga Ko Ferry ini dari mimpi itu bisa diwujudkan dan akhirnya bisa sebesar ini. Ya itu kan semua dari mimpi gitu. Yang penting ada usaha di dalamnya, itu yang penting. Jadi buat kamu semua nih Sobat Yos, jangan pernah berhenti bermimpi, tapi juga jangan lupa untuk melakukan usaha ya. Jangan cuma mimpi aja. Karena kalau cuma mimpi doang nanti gak jadi apa-apa, cuman jadi hayalan di dalam kepala dan tidak jadi nyata. Kalau kamu melakukan itu, mimpi kamu menjadi nyata, ayo lakukan langkah pertama. Susah dan nggak ngerti mau misalnya gini, yang kamu tahu cuman caranya seperti ini. Yang penting ambil langkah pertama. Kuatkan tekad. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kamu akan merasa ini, aduh nggak deh, mundur perlahan, mundur satu langkah, mundur lagi, akhirnya mundur untuk selama-lamanya. Satu langkah, kayak saya ingat yang tadi saya cerita ya. Saya ikut meeting sama teman saya itu, saat itu masih ingat banget ngobrolinnya tuh SEO, Search Engine Optimization, Search Engine Marketing. Mungkin waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, kayak orang baru paling bodoh di ruangan itu. Karena banyak istilah-istilah yang dipakai ya. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Mungkin ya udahlah ikut aja dulu lah, walaupun saya nggak tahu isinya apa gitu ya. Ya udah ikut aja dulu. Ya ternyata sampai saat ini jadi saya bisa lakukan itu gitu. Sekarang toko kita punya website sendiri, melakukan SEO dan SEM gitu. Itu dia. Makanya
Ya seperti yang Kak Ferry udah cerita bahwa nggak ngerti, yang diomongin juga nggak ngerti gitu. Yang penting udah ikut dulu gitu kan. Mau untuk kita bisa memperlebar kapasitas kita sehingga apa yang menjadi bagian kita ya benar-benar jadi bagian kita. Ya kan? Ya, betul. Karena yang kalau nggak mau ngambil langkah pertama ya percuma gitu, nggak akan jalan usahanya, ya kan. Kau Ferry aja yang tadinya nggak paham, nggak ngerti apa-apa, tetap yang penting udah ikut dulu aja. Urusan nanti deh. Setelah itu bisa bertanya lagi. Iya betul. Nah, jadi buat kamu semua Sobat Dios, ya, percayalah bahwa apa yang kamu lakukan sekarang, yang penting adalah jangan pernah menyerah. Lakukan semaksimal mungkin yang kamu mau dan terus andalin Tuhan. Ambil langkah pertama yang kalau memang harus lakukan sesuatu, ambil langkah pertama. Jangan pernah ragu. Gak ngerti, udah. Kalau isi mah gini, gak ngerti, udah simpan di kulkas dulu. Simpan di kulkas. Ntar kalau misalnya udah selesai, ntar kamu tinggal nanya maksudnya ini apa gitu. Pertahanan kamu mencerna satu demi satu. Percayalah nanti kamu akan dapat jalan keluar yang baik. Oke, kita akan balik lagi buat kamu semua. Isa mau kasih kesempatan dulu Cilulu dan juga Kak Ferry untuk minum. Biar nggak ini, karena dari tadi sudah ngobrol panjang lebar, nggak sadar kalau udah panjang juga ngobrolnya kita untuk segmen yang kali ini. Ya Sobat Dios semua, masih dengan Isya, masih di acara OTD, obrolan of the day. Dan pastinya Isya nggak sendiri, masih ada Kak Ferry dan juga Cilulu di studio yang berbagi sharing bareng di sini tentang pengalaman mereka, perjalanan bisnis mereka bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib yang terkadang tidak pernah terpikirkan, ya Ci? Iya, betul. Tidak pernah terpikirkan, tiba-tiba Tuhan bisa bikin hal yang dahsyat dan luar biasa. Bahkan yang kita nggak pernah sadar bahwa sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk satu masa yang istilahnya masa kelam, ya kan? Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Nah, ini kok ada pertanyaan nih, buat Cici juga ada pertanyaan. Nih, masing-masing aja mungkin punya cerita. Nih ini punya, ini ada yang WA, dia nanya katanya pengalaman yang paling menyenangkan dengan konsumen, atau mungkin bisa dibilang gini, pengalaman yang paling tidak mengenakan deh seperti ini. Biasanya kan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita bagaimana cara menyingkapinya, ya kan? Nah dari Cici dulu deh, pengalaman yang tidak menyenangkan ketika ketemu dengan pelanggan atau konsumen. Karena kan yang namanya konsumen kan banyak tipenya macam-macam ya, gitu ya Ci ya. Ya pasti ada ya, maksudnya pelanggan-pelanggan yang bikin kita ya narik urat gitu ya. Cuman semua kalau saya pikir tuh balik lagi ke respon kita gitu. Mungkin kan misalnya dia marah-marah gitu, misalnya saya nggak suka nih dengan hasilnya apa segala macam. Kalau biasa kita, kalau emang hanya dari hasil, kita lihat apakah kesalahan mereka konsumen kita atau kesalahan dari karyawan kita. Kalau emang dari karyawan kita, kita ya pasti respon kita harus minta maaf juga dong. Meskipun kesalahan konsumen pun kita tetap responnya itu, konsumen is king ya. Kalau betul. kita selalu ngomongkan, kita tetap minta maaf, tapi kita menjelaskan. Misalnya kalau kesalahan karyawan, maaf ya ini kesalahan kami, akan kami perbaiki dan kami akan ganti. Biasa kita langsung ganti. Kalau dari konsumen, kita mungkin tetap kita akan bilang minta maaf, tapi kita memberitahukan kondisinya kalau sebenarnya ini kesalahan mungkin dari file kamu gitu. Tapi balik lagi semua ke respon sih. Jadi kalau konsumennya marah, kita nggak boleh marah balik gitu. Cuman kan ada orang yang kadang-kadang udah mah dikasih tahu sebenarnya ini kesalahan dari konsumennya misalnya nih Ci. Tapi tetap aja dia ngeyel, pengen banget tetap kekeh gitu. Ada nggak punya pengalaman begitu nggak sih Ci? Pernah nggak? Ada ya. Ya kita lebih baik ngalah lah. Ya, tetap kita ngalah sih. Ya balik lagi lah ke respon. Maksudnya kalau misalnya kita tetap saling berantem gitu lah ya, gitu keras-kerasan nggak selesai juga kan. Terus udah gitu kan, sebenarnya kan kalau kita namanya berbisnis itu kita yang kita perlukan nama baik ya. Gitu ya. Kalau kita emang gitu terus kan kita nggak tahu nama baik kita kan akhirnya hanya karena hal sepele nama baik kita jadi rusak gitu sebenarnya. Jadi memang ya, jadi buat nih ya, jadi
ya pasti pernah ngalamin. Dan cuman ya itu respon kita gimana ketika menghadapi konsumen yang seperti itu. Kalau saya Kalau bilang Koko gini sendiri? nih, ke tim nih. Kalau saya bilang ke tim gini, kalau kamu ketemu orang rese komplainnya bisa-bisa udah dilayani aja dengan baik. Kalau perlu kita ganti-ganti, karena konsumen yang rese dia akan ngomong kemanapun. Iya benar. Soalnya itu kadang-kadang gini, promosi yang baik itu kan dari mulut ke mulut. Iya Betul, betul itu. ya Kak ya. Iya kan? Begitu dia dikelola dengan baik dan dia puas, dia akan ngomong kemanapun. Iya. Tapi kalau misalnya dia nggak puas, biasanya yang negatif itu yang keluar Akan yang keluar juga gitu. Biasanya hal yang buruk itu, yang jelek itu biasanya lebih cepat soalnya. Tapi saya lebih suka itu sih. Sekarang saya udah mulai sadar, tim juga saya ingetin bahwa kita harusnya happy ketemu orang-orang ini. Kita akan bisa melakukan upgrade diri gitu ya. Iya. Secara banyak hal. Oh, waktu dia komplain apa yang harus kita perbaiki, dibanding ketemu konsumen yang nggak Flat. pernah ngomong, nggak pernah apa, kabur aja nggak order lagi gitu kan. Oh, Kita iya. lebih susah ya kelolanya Iya, iya, ya. Mendingan benar, orang benar. komplain, oh kecewanya kenapa, kita bisa perbaiki gitu. Kalau orang yang dia kecewanya di hati doang, nggak ngomong, terus nggak datang lagi, kita kan lebih sakit gitu kan. Iya. Soalnya kan kita nggak pernah bisa nggak bisa membaca isi hati orang ya. Iya betul. Bukan peramal ya. Jadi kalau misalnya kejadian seperti itu kan jadi bingung juga, kenapa ya nih orang bisa nggak balik lagi gitu kan? Bertanya-tanya sendiri. Betul. Bener Kalau nggak, dulu Bang? kita dapat review jelek di Google tuh, aduh sakit banget ya. Kalau sekarang happy ada review di Google yang ratingnya 3 ke bawah, langsung kita cari kenapa. Kalau perlu kita kontak, ya kita perbaiki semuanya. Terakhir baru kita kontak bapak atau ibu, boleh udah selesai ya, selesainya udah masalah, boleh nggak ganti ratingnya? Ganti loh, dia langsung bintang 5. Nah, Gitu. itu jauh lebih ini ya, lebih bijaksana dengan Betul. kita menghadapi orang. Dan satu sisi sebenarnya itu salah satu cara Tuhan sebenarnya dengan mendatangkan konsumen-konsumen seperti itu untuk kita bisa memperbesar kapasitas kita, Memperbaiki diri. memperbaiki diri dan biar minta roh kesabaran yang lebih lagi. Betul. Karena kan nih, ketika menghadapi orang-orang seperti ini kan yang kita perlu cuma satu, sabar menghadapinya Sabar, kan. ya, betul. Karena dengan kita sabar, respon hati yang seperti Iya. Cici bilang tadi ya kan. Respon hati yang keluar itu adalah respon yang baik gitu, yang benar gitu kan. Karena biasanya kalau kita nggak sabar udah kayak bawaannya pengen Iya. udah mending pulang aja, pulang deh. Ngapain datang sini. Padahal kan kayak gitu ya Datang kok ya. lagi nih orang ini nih. Iya. Padahal kan gak gitu ya, kalau dalam bisnis kan kita gak bisa seperti itu ya kok ya. Makanya nih ya, buat kamu semua, yuk kita sama-sama belajar bahwa ketika kamu ngalamin mungkin ada ketemu orang yang mungkin buat kamu gini, nih orang nyebelin banget gitu. Ya seperti Koko tadi, bersukacitalah. Ya pagi untuk dalam hal bisnis kamu itu bisa bisa buat kamu jadi lebih belajar lagi. Jadi istilahnya cara Tuhan memperbesar kapasitas kamu, memberi kamu kesempatan untuk belajar dan belajar lagi hal-hal yang baru. Ya kok ya. Betul. Karena kan dengan kalau kita tidak mengalami itu, kita tidak akan pernah belajar sebenarnya. Iya betul. Makanya buat kamu semua nih Sobat Yos, yuk apapun yang kamu alamin sekarang, udah ngucap syukur aja. Kayaknya cara yang paling simpel di atas segalanya adalah udah ngucap syukur. Betul. Nggak ada yang lain. Ya jadi buat kamu semua nih, ya jadi itulah mungkin kalau ngomongin tentang pengalaman yang menyenangkan, itu hal yang ini ya, yang biasa kali ya. Yang senang ya. Iya, karena senang biasanya enjoy aja. Tapi kalau yang jarang-jarang tuh biasanya yang tidak menyenangkan itu tuh yang memproses hidup kita sebenarnya. Iya. Kadang kita rindu loh. Oh ya? Rindu di proses. Iya, pasti karena kalau mungkin perjalanan hidup kali ya, lebih Iya. perjalanan hidup ketika ada proses yang nggak enak. Pasti ada sesuatu di balik ini gitu, yang Tuhan udah rencanain, tapi kita nggak tahu sih kapan itu gitu. Tapi ya karena mungkin perjalanan waktu lah ya, kita lebih dewasa, lebih bertumbuh segala macam. Ya udah yuk, perjalanan ini di lembah kekelaman ini kita jalanin aja bersama Tuhan. Pasti nanti besok tuh ada suatu hal yang kita, wow, ternyata Tuhan tuh maksudnya ini ya. Gitu. Ada pelangi di akhirnya. Betul sekali. Percayalah di ending pasti akan ada pelangi, ada matahari yang bersinar dengan terangnya buat
apa yang udah kamu lakukan gitu. Jadi jangan pernah istilahnya gini ngerasa bahwa aduh kenapa sih gua ngalamin ini, kenapa sih saya harus ada di posisi seperti ini gitu kan. Biasanya orang kan seringkali bertanya-tanya seperti itu kan, kenapa saya harus ngalamin ini, kenapa saya harus berada di posisi seperti ini, karena ini posisi yang tidak enak. Kejadian ya apa ya, hal yang kita alami ini sesuatu yang gak enak gitu. Karena ya kalau menurut saya kayak kejadian yang gak enak ini tuh sebenarnya bukan untuk kita hadapi tapi kita jalanin gitu ya. Kalau kita hadapin kan wah kita harus ngapain yuk. Jadi kayak tegang gitu kan. Iya. Sebenarnya kita cukup jalanin aja gitu prosesnya gitu. Dan ketika kita menjalaninya udah pasti everything kita ngerasa enjoy aja udah pasti dan tenang. Ya itulah dahsyatnya lu Tuhan. Karena percayalah Tuhan tuh nggak pernah apa ya, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita, sebenarnya itu cara Tuhan untuk mengajarkan kita sesuatu yang baru, ya kan? Ya entah itu dalam bisnis ya seperti yang Kak Ferry dan juga Cilu cerita tentang pengalaman mereka gimana ya jatuh bangunnya mereka, bagaimana usaha mereka yang mereka lakukan, langkah yang harus mereka ambil, yang walaupun seperti yang Kak Ferry bilang tadi, yang nggak ngerti apa-apa ya ikutin aja gitu kan. Ya itu mungkin ya itu salah satu cara yang Tuhan pakai buat hidup kita, karena kadang Tuhan udah ngasih secara gamblang nih caranya seperti ini. Kadang kita sendiri yang bebal gitu tuh. Ah, buat apa saya mau udah ngerti yang gitu-gitu. Kan kadang suka Iya, gitu betul. kan. Iya kan Ci, bener kan Iya Ci? betul. Kita aja sampai saat ini kadang suka masih aja ya kayak gitu. Ya balik lagi kayak tadi ya ke respons gitu ya. Sebenarnya kayak Tuhan udah siapin nih, kamu mau ikutin nggak gitu? Respon kita apa gitu? Kita mau siapin apa? Kita mau ikutin apa enggak gitu? Terus dengan meskipun kita ikutin juga, kita jangan cuman kayak gimana ya? Kalau saya tuh selalu gini sama suami ya gitu. Kayak mau minta sesuatu ya sama Tuhan, kita doa misalnya kita minta sesuatu. Tapi saat kita minta sesuatu itu, kalau kita nggak punya persiapan, saat Tuhan kasih kita kesempatan, kita nggak bisa ambil tuh kesempatan itu gitu. Makanya kenapa kita harus tetap memperlebar kapasitas kita gitu. Kita harus terus belajar. Tuhan kasih kayak udah kasih clue-clue nih mungkin sama Tuhan, belajar nih di sini ya, kita taat gitu responnya gitu. Jadi istilahnya bener-bener menyiapkan wadah hidup kita ya. Iya. Ketika Tuhan ngasih sesuatu, kita udah siap. Siap betul. Soalnya kalau nggak ada wadahnya, yang ada udah kayak salurannya udah kebuang lagi gitu. Jatuh hilang lah sudah terbawa angin. Tapi kalau kita benar-benar punya wadahnya, itu kan jadi tertampung istilahnya kan. Nah jadi ya buat kamu semua nih, banyak hal sudah hari ini kita belajar yang luar biasa banget, bahwa dalam menjalani bisnis banyak hal pasti ngalamin proses. Ada proses yang menyenangkan, ada proses yang tidak menyenangkan. Tapi itu semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ya, karena Tuhan sayang dan Tuhan pengen kita tetap belajar. Dan ketika Tuhan percayakan sesuatu yang besar, kita sudah siap dan berlebih bertanggung jawab lagi. Iya kan? Karena banyak orang adalah ketika dikasih yang besar, ya tuh nggak siap, langsung hancur lah, lebur. Ya kan seringkali adanya gitu, karena nggak siap, udah ya seperti yang Cici bilang, diperluas kapasitasnya untuk kita menyediakan wadah untuk kita belajar lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada wadahnya, ya sekian dan terima kasih, hilanglah Semuanya. Makanya buat kamu semua yuk, biar apa yang menjadi pengalaman dari Cilulu, dari Kak Ferry juga bisa apa ya, membuka pikiran kita bahwa ketika kita perjalanan hidup, entah itu bisnis ya, pagi kita ngomongin tentang bisnis dan gitu, tentang kehidupan sehari-hari pun ada proses yang memang harus kita jalani gitu. Bukan asal cesplong jadi seperti membalikan telapak tangan jadi langsung besar kan, enggak. Dan itu ada prosesnya. Kalau Isya mah buat Isya nih, dari semua apa yang Kak Ferry dan Cilulu cerita nih, udah yang penting jalani, nikmati prosesnya udah. Taat. Nah itu dia, nikmati proses, taat. Iya kan? Sama Tuhan. Udah, itu mah yang paling penting. Udah ini aja, udah kunci yang paling inilah gitu kan. Karena kalau nggak taat ketika Tuhan suruh apa, terus kita bebal, udah sekian dan terima kasih. Tapi kadang ini loh, sebenarnya ya kalau kita mau dengar-dengaran gitu ya, clue-nya Tuhan tuh banyak. Biasanya ya kita harus
terima lah ya, ada teman-teman kita, kadang kan melalui orang tua kita gitu ya, melalui orang sekitar kita lah, kadang bahkan saya ditegur melalui karyawan kita gitu ya. Banyak clue-nya, cuman kadang kita masih bebal aja. Ngerasa bahwa yang paling tahu semuanya. Iya. Kan? Apalagi kalau orang terkadang mungkin Koko sama Cici pernah ngerasain juga bahwa ketika banyak orang udah ngasih tahu nih kayak gini gitu. Cuman karena kita ngerasa gini, lu tahu apa sih orang, gue udah pengalaman nih dalam hal begini nih. Ya. Kadang sering terjadi seperti itu kan kok. Ya itu, makanya saya gunanya komunitas itu tuh. Kita sebagai owner nggak ada yang marahin loh. Ya betul. Benar nggak? Siapa yang marahin kita gitu ya? Tapi ketika kita punya komunitas yang baik, mereka bisa berani negor kita. Udah lakuin ini belum? Gitu. Kayak kemarin apa ya yang saya ingat tuh? Kayak ini ya, pengelolaan karyawan ya. Pengelolaan karyawan kan, karyawan tuh come and go ya. Terus gitu. Akhirnya saya punya satu teman yang bisa ditanyain, gimana ya ini cara mengelola karyawan? Harus begini, stepnya harus begini. Ya akhirnya terlaksana lah itu gitu. Jadi memang ya dalam itulah. Jadi dengan kita ada orang yang justru lebih paham dalam pengelolaan itu. Kalau kita tidak mau bertanya, kita nggak mau cari tahu, mungkin kita akan stuck di situ. Ini kenapa sih karyawan gue kalau masuk keluar, akhirnya nggak ada yang bisa stay lama gitu kan ya kok ya. Tapi dengan kita bertanya, kita dengar sharing orang, kita bisa tahu, belajar lagi hal yang baru. Ya karena diingetin lagi ya, ditegur gitu, tiba-tiba ditegur, udah masukin BPJS belum timnya? Waduh. Belum nih, pikir lagi, disusun ulang lagi gitu kan. Tapi kan kita nggak akan, kalau nggak punya nggak punya temen untuk ngobrolin soal ini, ya udah kita akan hilang. Ya sepemahaman kita aja gitu loh. Ya udah jadi stagnan di situ. Gitu. Nggak, jadi istilahnya gini, kita mungkin istilahnya mah ya berjalan di tempat aja. Betul, terus begitu. Iya. Yang biasanya seharusnya kita bisa melesat terbang bersama jet, naik jet gitu kan. Ini ya cuma naik itu aja, para layang. Yang tidak bisa melesat seperti naik jet gitu kan. Iya. Makanya itulah perlu juga kita membangun sebuah relasi ya kan dengan orang lain yang terkadang mungkin dia lebih paham tentang hal yang satu. Betul. Mereka lebih paham tentang hal yang kedua, hal yang ketiga, yang mungkin buat kita, mungkin kita pikir, gue udah paham, udah banyak nih. Tapi ternyata tidak, kita belum sepaham itu. Jadi buat kamu semua, yuk sama-sama kita belajar hari ini bahwa dalam menjalani sebuah bisnis, seperti yang tadi di awal Ko Ferry bilang bahwa sah-sah aja punya impian, punya mimpi, karena buktinya dari mimpi Ko Ferry dan Cilulu bisa mempunyai sebuah usaha yang besar yang Tuhan bawa hingga sejauh ini, sehingga punya sudah ada 3 ya kok ya. Di Lembang 2, di Bandung ada 1, dan itu semua dimulai dari sebuah mimpi. Tapi bukan cuma sekedar mimpi, tapi tetap ambil langkah pertama untuk melakukannya. Lakukan bagian kita ya. Betul, lakukan bagian kita, karena semua Tuhan sudah semua kita punya jatahnya masing-masing yang Tuhan sudah persiapkan. Tinggal gimana kitanya, respon kita seperti yang Cilulu bilang tadi, respon kitanya seperti apa ketika Tuhan sudah bukan satu pintu, respon kita seperti apa, Tuhan kasih proses yang seperti ini, respon kita seperti apa, itu yang akan menentukan kedepannya akan berhasil atau tidak, sukses atau tidak, ya semua tergantung dari diri kita sendiri. Selama kita berjalan sama kita taat seperti yang Ko Ferry bilang sama Tuhan, semua akan berjalan dengan indah. Tuhan akan bukakan banyak pintu dalam kehidupan kita yang kita sendiri tidak pernah terfikirkan. Nah, oke, sebagai penutup, nggak kerasa loh kok. Bener nggak Ci? Sebagai penutup, Isya mau minta mungkin dari Koko, terus nanti dari Cici juga. Ini buat semua sobat Dios yang ada di rumah.
yang sedang mendengarkan, yang mungkin saat ini pun istilahnya mengalami pandemi pertama, pandemi kedua mereka setelah COVID kemarin gitu. Dan atau buat mereka-mereka yang saat ini mau memulai usaha yang baru. Nah, mungkin bisa kasih saran atau sesuatu yang bisa membangun mereka lah. Kalau dari saya sih, ya intinya adalah kita harus memperbesar kapasitas kita supaya apa yang bisa kita kerja, bagian kita akan lebih besar juga gitu ya. Terus jangan lupa semua hal yang kita impikan, yang kita kerjakan, bawa dalam doa. Ya. Gitu. Setiap hari bawa dalam doa. Kita nggak tahu kesempatan itu kapan datang, tapi kita harus ada persiapan. Kesempatan itu datang pasti Tuhan yang kasih gitu. Tiba-tiba blek aja gitu. Tapi waktu Tuhan kasih blek, kita siap gak? Nah, gitu. Jadi ya gitu deh pokoknya. ya dari Cici sekarang. Kalau saya pernah bilang ke tim gini, setelah pandemi, belum pandemi selesai sih, maksudnya setelah lagi review saya bilang gini, saya tuh bangga loh sama kalian gitu. Kita tuh melalui hal ini dengan bersama-sama gitu. Jangan pernah merasa saya kurang. Kita harus bangga dengan diri kita, dengan semua perjalanan kita, dengan semua proses kita, baik itu buruk atau baik, itu tuh semua proses yang Tuhan udah kasih dalam hidup kita gitu. Kita nggak give up aja, itu udah suatu pencapaian bagi saya gitu sih. Jadi never give up gitu. Ya, jadi jangan pernah menyerah. Nikmati proses yang sedang kamu jalani sekarang. Yang pasti tetap berserah sama Tuhan, taat. Kalau Tuhan suruh apa, lakukan. Jangan gak usah pikir 2 kali. Betul gak kok? Iya betul. Jangan pernah mikir 2 kali. Karena biasanya kalau dipikirin, yang masuk udah informasinya udah dari yang suara-suara yang lain-lain, udah jadi bimbang sendiri. Jadi ketika Tuhan suruh sesuatu, langsung lakukan. Dan percaya bahwa ketika kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan akan bekerja secara penuh. Dan kita akan melihat di endingnya sesuatu yang dahsyat, yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi yuk sama-sama maju, ya kan. Apapun bisnis kalian saat ini, sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, terima kasih Ko Ferry. Thank you. Thank you. Terima kasih udah hadir di studio, udah berbagi kisah dan berbagi sharing bersama-sama di sini tentang perjalanan bisnis bersama dengan Tuhan. Gimana Tuhan sudah bawa kehidupan kalian berdua dengan bisnis kalian berdua sehingga sampai sejauh ini. Dan kita percaya pintu yang dari Tuhan, pintu berkat yang dari Tuhan, pintu kesempatan dari Tuhan itu tidak akan pernah tertutup buat bisnis kalian. Dan pasti akan terus Tuhan bukakan, dan ada berkat Tuhan yang terus tercurah, dan dari bisnis kalian ini bisa jadi berkat di mana-mana. Nah, terima kasih sudah hadir, dan terima kasih juga buat kamu nih Sobat Dios. Terima kasih juga yang tadi sudah ngirim WA. Terima kasih udah dengerin, dan kita akan akhiri acara hari ini. Dan sebelum kita tutup, Isya mau ingetin juga, jangan lupa untuk ikutan jam 5 pagi. Setiap jam 5 pagi ada doa bagi bangsa. Yuk sama-sama berdiri untuk bangsa ini, untuk sama-sama kita berdoa untuk bangsa ini. Percayalah bahwa mungkin yang kamu bisa lakukan saat ini hanya berdoa, tapi percayalah kekuatan doa itu dahsyat, bisa membawa perubahan untuk negara kita. Terus kita kawal, kita dukung, terutama untuk ini kan kita juga masih belum ada acara pengangkatan presiden yang baru. Jadi yuk masih kita kawal terus, dan kita juga kawal juga tentang cuaca di Indonesia ini yang kondisinya juga lagi nggak jelas, ya kan. Dan dengan suhu panas, belum lagi banyak orang yang sakit. Yuk sama-sama kita dukung doa biar yang terbaik buat Indonesia itu yang terjadi. So, dari kawasan Seko sampai Blok H122, Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua yang sudah setia mendengarkan Dios Radio. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye and God bless you all.